Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 2 bilangan rasional. Kita fokuskan pada materi pengertian bilangan rasional. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 35 sampai 43 untuk siswa kelas 7 SMP. Permasalahan, ayo berdiskusi. Nomor 1, setelah mempelajari bilangan bulat dan garis bilangannya pada bab sebelumnya, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Bersama teman kalian cobalah melengkapi garis bilangan di bawah ini dengan bilangan bulat yang sesuai dengan tempatnya. Ini adalah garis bilangan, di sini angka 0. Untuk arah ke kanan berarti bilangan positif atau bilangan bulat positif. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke arah negatif adalah bilangan bulat negatif. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nomor 2, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Mintalah teman kalian menyebutkan bilangan yang mungkin untuk mengisi bagian segitiga dan persegi pada garis bilangan di atas beserta alasannya. Ini ada angka 0. Untuk segitiga, di sini ada angka negatif 1. Berarti kita ambil angka dari angka 0 sampai negatif 1. Kalau di tengah-tengah, misalkan negatif 1/2. Sehingga kalau di sini misalkan kurang dari 1/2, yaitu negatif 1/4 misalkan. Di sini angka 0 dan di sini angka 1. Di antara angka 1 dan 2 ada bilangan bulat. Misalkan pecahan campurannya adalah 1/4. Kalau pecahan biasa, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 5/4. Nomor 3, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur. Perhatikan dua gambar termometer di bawah ini. Ini adalah termometer A, ini adalah termometer B. Yang A, apakah kalian tahu perbedaan fungsi kedua termometer di atas? Untuk termometer A, ini untuk mengukur suhu udara atau disebut dengan termometer udara. Termometer B adalah termometer suhu badan untuk mengukur suhu badan. Yang B, kalau termometer yang A, di sini ada angka 10, sehingga 10 derajat Celcius atau ada angka 50. 51 derajat Fahrenheit. Sedangkan termometer yang B, di sini menunjukkan angka 36 lebih. 36,3 derajat Celcius. C. Mengapa pada termometer B masih terdapat garis-garis di antara dua bilangan bulat? Misalkan pada 37 dan 38, apa kegunaan garis-garis tersebut? Yang C ini nilai pengukuran sampai ke nilai desimal pada termometer suhu badan. Kalau di sini ditunjukkan pada suhu 36,3 derajat Celcius, sehingga keakuratannya lebih valid. Pengertian bilangan rasional. Eksplorasi 2.1 memahami bilangan rasional. Nomor 1, perhatikan nilai A dan B pada tabel berikut dan lengkapi kolom A per B. Contohnya A1, B2, maka A per B 1/2. A negatif 5, B12, sehingga bisa ditulis negatif 5/12. A8, B2, 8/2. A1, B1000, maka bisa ditulis 1/1000. A3, B6, 3/6. A2, B3, 2/3.
A 16, B 18, maka 16 per 18. A 5, B negatif 12, maka bisa ditulis 5 per negatif 12. A negatif 8, B negatif 9, bisa ditulis negatif 8 per negatif 9. Untuk A dan B, yang keduanya merupakan bilangan bulat dan B tidak nol, maka semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B disebut sebagai bilangan rasional. Pada sistem bilangan yang lebih luas lagi, yaitu bilangan real, semua bilangan yang tidak termasuk bilangan rasional disebut bilangan irasional. Sehingga kalau kita buat diagram Venn-nya, ini adalah bilangan rasional, dan ini adalah bilangan irasional. Semua ini adalah bilangan real. Ciri-ciri bilangan rasional. Yang pertama, bisa ditulis dalam bentuk pecahan atau A per B. Contohnya 2 per 3, 2 per 5, 5 per 10. Nomor 2, apabila ditulis dalam pecahan, maka A dan B harus berupa bilangan bulat. Contohnya 2 per 3. 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Nomor 3, bilangan rasional dalam bentuk pecahan penyebut B tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 3, di mana 3 tidak sama dengan 0. Nomor 4, dapat dirubah dalam bentuk pecahan dengan angka di belakang koma terbatas. Contohnya 1 per 1,25, 6,7, 3,5, dan sejenisnya. Nomor 5, dapat dirubah dalam pecahan desimal dengan angka di belakang koma tidak terbatas, namun berpola dan berulang. Contohnya 2,33355,333. Di sini 3-nya berulang, 533. 4,6666, 6-nya berulang. 0,090909, 09 berulang. 0,1234, 1234, 1234, dan seterusnya. Di sini 1234 berulang. Sedangkan ciri-ciri bilangan irasional, nomor 1, tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nomor 2, apabila dirubah dalam bentuk pecahan, angka di belakang koma tidak terbatas dan tidak bisa habis. Nomor 3, dalam bentuk pecahan desimal, angka di belakang koma juga tidak memiliki pola dan pengulangan angka. Contohnya nilai pi atau nilai akar 2. Akar 2 itu sama dengan 1,414213563 dan seterusnya. Di sini tidak berulang. Ayo berpikir kritis. Mengapa pada bilangan rasional yang dinyatakan dalam A per B, nilai B tidak boleh 0? Kita misalkan A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 0. Maka kalau bisa ditulis A per B itu sama dengan 3 per 0. 3 per 0 ini tidak ada nilainya, sehingga 3 per 0 tidak didefinisikan. Sehingga nilai B tidak boleh sama dengan 0. Eksplorasi 2.2. Menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Nomor 1, perhatikan bilangan pada kolom pertama tabel 2.3. Nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A per B, sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Misalkan bilangannya adalah 7. 7 ini bisa dirubah 7 per 1, atau kalau dikalikan 2, 14 per 1 kali 2, 2. Negatif 6. Negatif 6 itu bisa dirubah negatif 6 per 1. Atau kalau dikalikan 2, negatif 6 kali 2, 12 per 1 kali 2, 2. 0,4.
0,4 bisa dirubah ke bentuk pecahan 4/10. Atau kalau dibagi 2, 4 bagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Ini kalau dikalikan 2, 8. Maka 10 kali 2, 20. 8 1/2. Karena ini pecahan campuran, kita bisa jadikan pecahan biasa. 2 kali 8, 16 tambah 1, 17/2. Kalau 17/2 dikalikan 2, 2 kali 2, 4, sehingga 17 kali 2, 34. 2,5. 2,5 itu bisa dirubah ke pecahan, yaitu 25/10. Ini sama dengan kalau dibagi 5, 10 bagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Jadi pecahannya 5/2. Negatif 0,5. Negatif 0,5 sama dengan negatif 5/10. Atau sama dengan negatif 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Negatif 1/10 sama dengan negatif 10 kali 1, 10 tambah 1, 11. 11/10. Kalau dikalikan 2, 11 kali 2, 22 per 10 kali 2, 20. Bandingkan A per B yang kalian dapat dengan A per B milik teman kalian. Nomor 2, apakah kalian masih ingat bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal? Kerjakan soal di bawah ini dengan cara pembagian bersusun. Yang A, 3/5. Yang A ini bisa dirubah ke pembagian bersusun 3 dibagi 5. Karena tidak bisa, kita tambahin 0. 0, sehingga menjadi 30. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Ini dikurangkan sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka ini adalah hasilnya 0,6. Yang B, 20/8. 20 dibagi 8 dapat 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangkan 4. 4 tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahi koma di sini. Sehingga menjadi 40. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Kalau kita kurangkan 0. Sehingga hasilnya adalah 2,5. C, 1/100. 1 dibagi 100. Karena tidak bisa, maka kita tambahin 0, maka di sini 10. 10 dibagi 100 masih kurang, sehingga 0,0. Kita tambahi 0 di sini. 100 dibagi 100, 1. 1 kali 100, 100. Kalau kita kurangkan 0, maka ini hasilnya adalah 0,01. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tambahi 0, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Kita kurangkan 1. 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita tambahi 0 di sini. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Dikurangi 10 dikurangi 9, 1. Karena di sini berulang, 1 lagi. Kalau ini dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah 3, 3, 3, dan seterusnya. Yang D, maka 1/3 itu sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Nomor 3, di bawah ini A dan B bilangan bulat. Nyatakan A per B berikut ke dalam bentuk desimal. 1/4, kita bisa membagi 1 dibagi 4. Karena tidak bisa, kita tambahin 0 menjadi 10. 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan 2. 2 tidak bisa dibagi 4, maka 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan 0. Sehingga ini adalah hasilnya, yaitu 0,25. 1/8, maka 1 dibagi 8.
1 dibagi 8 tidak bisa, maka kita tambahi 0, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 8, 1 kali 8, 8. Kita kurangkan 2. 2 tidak bisa dibagi 8, maka 20. 20 dibagi 8, dapat 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangkan 4. 4 tidak bisa dibagi 8, 40. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Kita kurangkan 0. Sehingga ini adalah hasilnya 0,125. 5/4 ini bisa dilakukan merubah dengan pembagian atau dirubah ke perkalian, yaitu kita jadikan per 100. Sehingga 4 ini dikalikan 25. 5 kali 25, 125. Sehingga pecahan desimalnya adalah 1,25. Negatif 1/10 karena sudah per 10 berarti di sini negatif 0,1. 50/2, 50 per negatif 2 berarti negatif 50 dibagi 2, 25. 1/3. Kita sudah mengerjakannya. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tambahi 0, sehingga di sini menjadi 10. 10 dibagi 3, 3 kali 3, 9, dikurangkan 10 dikurangi 9, 1. 1 tidak bisa dibagi 3, kita tambahin 0. 10 dibagi 3, 3 kali 3, 9. Kalau kita kurangkan 1. 1 tidak bisa dibagi 3, kita tambahin 0. 10 dibagi 3, 3 kali 3, 9. Kalau kita kurangkan 1, maka ini akan berulang, sehingga jawabannya adalah 0,333 dan seterusnya. Sehingga di sini 0,333 dan seterusnya. Begitu juga untuk negatif 2/3. Pecahan desimalnya negatif 0,666 dan seterusnya. 1/6 dengan cara pembagian bersusun seperti ini, 0,1666 dan seterusnya. 1/7, 0,142857, 142857 dan seterusnya. 50/101, 0,4950, 4950 dan seterusnya. Yang A, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang terbatas, yaitu 1/4, 1/8, 5/4, negatif 1/10, dan 50/-2. Yang B, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang tak terbatas dan berulang. Ini adalah kolom yang tak terbatas dan berulang. 0,333 dan seterusnya karena tidak terbatas. Ini adalah pecahannya 1/3, negatif 2/3, 1/6. Kalau ini berulang, yaitu 1, 4, 2, 8, 5, 7. Setelah itu berulang kembali 1, 4, 2, 8, 5, 7 dan seterusnya. Yaitu pecahannya 1/7. Yang ini berulang 4950, 4950. Pecahannya 50/101. Ayo berpikir kritis. Nomor 4, apakah semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional? Perhatikan bilangan di bawah ini, ketiganya memiliki angka desimal yang tak terbatas. Nomor 1, akar 2, pi, dan e. Yang A, apakah desimal pada ketiga bilangan di atas berulang? Kalau kita perhatikan, di belakang koma di sini angkanya tidak berulang. Yang B, apakah kalian dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam perbandingan bilangan bulat A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0? Karena tidak berulang, maka tidak bisa. Jenis bilangan.
Bilangan asli dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat ada angka 0, bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan rasional terdiri dari bilangan asli, cacah, bulat, pecahan, pecahan desimal, dan seterusnya. Bilangan irasional contohnya akar 2, E, Pi, dan seterusnya. Sehingga kalau dibuat diagram Venn seperti ini, bilangan asli dilingkupi oleh bilangan cacah karena bilangan cacah ada angka nolnya. Bilangan bulat di atasnya bilangan rasional, sedangkan bilangan irasional terpisah. Ayo berdiskusi. Pada bilangan-bilangan berikut, identifikasi mana yang merupakan bilangan rasional dan mana yang merupakan bilangan irasional. Pi per 3. Karena di sini ada pi-nya, maka ini adalah irasional. Negatif akar 7 per 2, karena di sini ada akar 7-nya, maka irasional. 3,14. Karena terbatas, maka ini rasional. 18 per 2 karena bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan, maka rasional. Saya simpulkan dengan R. 0,7320508. Karena di sini tidak berulang, maka ini adalah irasional. 21 per E. Karena di sini ada E-nya, maka irasional. 22 per 7. Karena ini adalah bentuk pecahan, maka rasional. Demikian materi menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.